Bahasannya ya, nomor 1 soalnya asam lemah HX terionisasi 2%, itu berarti alfanya, derajat ionisasinya. Kalau dilarutkan dalam air, pH larutan HX 0,2 molar adalah, berarti si HX ini udah jelas asam lemah, konsentrasinya 0,2 molar. Alfanya adalah 2%. Bener ya 2%. Ya, alfanya 2%. Nah, kalau kita mau menghitung pH berarti kan kita harus ngitung dulu konsentrasi ion H plusnya. Setelah kita turunkan gitu caranya. Jadi alfanya kita masukkan 2%, itu 2 kali 10 pangkat min 2. Molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 3. Berarti pH larutannya adalah 3 dikurangi log 4. Atau 3 dikurangi 2 log 2. Jadi 3 dikurangi 2 kali 0,3. Jadi 2,4 jawabannya. B. Oke, nomor 2. Nomor 2. Nah, ini BaOH 2 kali dicampur dengan KOH itu ya. Itu kepotong tuh di ujung. pH campuran yang terbentuk adalah, kita tuliskan dulu reaksinya BaOH 2 kali dengan, ini basa tambah basa, berarti nggak bereaksi ya. Nah, ini dua-duanya adalah larutan basa, jadi kita hitung konsentrasi ion OH- gabungannya. Yang namanya konsentrasi itu adalah jumlah mol dibagi volume. Jadi kita totalkan mol ion H plusnya berapa. Nah, mol ion H plus cara mencarinya adalah molaritas atau konsentrasi ion OH- dikali volumenya. Nah, OH- kan ada dari dua sumber nih, dari BaOH dan KOH. Nanti kita gabungkan. Nah, cara menghitung konsentrasi ion OH- untuk BaOH 2 kali, karena adalah basa kuat, jadi molar dikali valensi. Cara menghitung konsentrasi ion OH- untuk KOH juga molar dikali valensi, karena sama-sama basa kuat. Nah, dibagi volume totalnya. Volume totalnya berarti volume BaOH 2 kali ditambah volume KOH. BaOH 2 kalinya konsentrasinya adalah 0,05 molar, 25 ml. Jadi 0,05 dikali valensinya 2, BaOH 2 kali. Volumenya berapa sih tadi? 25 ml ditambah molaritas KOH 0,1 molar. KOH ini valensinya 1, volumenya sama-sama 25 ml. Nah, jadi kalau dihitung ini jadi 2,5 milimol ditambah 2,5 milimol juga dibagi volumenya 50 ml. Ini kalau dihitung jadi 5/50 atau 0,1 atau 10 pangkat min 1 molar. Nah, berarti ini kan tadi OH-nya ya, OH- gabungan. Berarti POH larutan ini adalah min log OH-, min log 10 pangkat min 1 atau 1. pH-nya berarti 13 dengan asumsi nilai KW pada saat itu 10 pangkat min 14. Jadi jawabannya E. Oke, nomor 3. Nomor 3, pH larutan asam sulfat 0,01 molar. Ini 1 dikali 10 pangkat min 2 molar. Asam sulfat ini asam kuat, jadi konsentrasi ion H plusnya kita hitung dengan cara seperti ini. Valensinya 2 ya, karena dalam H2SO4 jika dia dilarutkan dalam air, dia menghasilkan 2 ion H plus per molekulnya.
Jadi 2 dikali 10 pangkat min 2 molar. Berarti pH-nya min log 2 dikali 10 pangkat min 2 atau 2 dikurangi log 2 atau 2 dikurangi 0,3. Jadi jawabannya 1,7 pH-nya. Oh, ini dia dalam 2 min log 2 aja ya, jadi B. Nomor 4, 2,8 gram padatan kalium hidroksida dilarutkan dalam air sehingga membentuk 500 ml larutan. Kita ditanya berapa pH-nya. Nah, larutannya kalium hidroksida. Ini MR-nya kalau kita hitung ARK ditambah ARO ditambah ARH itu 56. Masanya 2,8 gram. Dilarutkan hingga volume larutannya 500 ml. Nah, karena ini adalah larutan basa, jadi kita perlu menghitung konsentrasi ion OH-nya dulu. Karena ini adalah basa kuat, jadi konsentrasi ion OH-nya gini cara ngitungnya. Molaritas itu mol dibagi volume. Nah, mol itu adalah massa dibagi MR. Jadi 2,8 dibagi MR-nya 56. Nah, volumenya kalau kita jadikan ke liter jadi 0,5 liter karena definisi molar adalah mol per liter. Valensinya 1 ya, KOH. Kalau diurai dia hanya menghasilkan 1 ion OH- per molekul. Nah, ini jawabannya jadi 0,1 molar. Berarti POH-nya min log 0,1 atau 1. pH-nya berarti 13. 13 jawabannya E. Oke, ini nomor 4. Nomor 5. Nomor 5, asam benzoat mengalami reaksi ionisasi sebagai berikut. Asam benzoat ini berarti asam lemah bervalensi 1 karena penguraiannya adalah reaksi kesetimbangan dan jumlah ion H+ yang dihasilkan per molekulnya 1. Nah, pernyataan yang tepatnya gimana? Nomor 1, reaksi ionisasinya adalah kesetimbangan, maka tidak seluruh asam benzoat terurai. Ini betul. Jadi nomor 1 betul. Nomor 2, karena hanya terurai sebagian, maka asam benzoat digolongkan asam lemah, betul juga. Karena mengandung 6 atom H, maka termasuk asam yang bervalensi banyak. Nah, ini salah, karena valensi itu kan dihitung dari atom H yang dilepas atau ion H yang dilepas, bukan atom H dalam atom. Jadi jawabannya hanya 1 dan 2 saja. Ya, saya tuliskan dulu. Jawabannya nomor 1 dan 2 saja. Nomor 6. Nah, ini ada pembentukan senyawa NH3BF3. Kalau kita ingat, nitrogen ini kan elektron valensinya 5. Jadi, waktu berikatan dengan 3 buah atom H, dia masih punya 1 pasangan elektron bebas atau PeB. Sedangkan kalau boron, dia elektron valensinya cuma 3. Jadi, waktu membentuk boron trifluorida, dia memang belum oktet. Nah, kalau berikatan nanti N ini akan mengkoordinasikan sepasang elektron ke BF3. Jadi kedua senyawa ini nanti akan bergabung. Jadi gini. Nah, tanda panah itu artinya ikatan kovalen koordinasi. Menurut Lewis, yang memberikan pasangan elektron itu disebutnya basa. Kalau yang menerima pasangan elektron itu disebutnya asam. Nah, jadi arti bahasa Lewis di sini adalah dia donor elektron. Asam adalah akseptor elektronnya. Jadi nomor 6 jawabannya BF3 merupakan akseptor. Jadi yang E jawabannya. Oke. Jawabannya E. Kemudian asam sulfat diencerkan, kemudian dititrasi dengan kalium hidroksida. Hasil percobaannya seperti itu.
Nah, kita lihat dulu proses titrasinya. Kita lanjut nomor 7. Nih ya, kita lihat dulu proses titrasinya. Jadi di sini nanti ada 2 proses, ada titrasi, kemudian ada pengenceran nanti. Nah, di soalnya memang dibalik, diceritainnya pengenceran dulu baru titrasi. Tapi karena datanya adanya data titrasi, jadi kita gunakan dulu proses titrasinya, data-data pada proses titrasinya. Ini kita mentitrasi larutan asam sulfat yang sudah diencerkan. Am I right? Bener gitu. Dengan KOH. Nah, kalau titrasi kan prinsipnya asam dan basa tepat bereaksi, dua-duanya habis. Jadi kita bisa lakukan pakai perhitungan ini, molar asam, volume asam, valensi asam kalau dikalikan itu sama dengan konsentrasi basa, volume basa, dan valensi basanya. Nah, molar asamnya kita nggak tahu. Asam yang digunakan untuk titrasinya itu adalah, ada di sini diencerkan sampai jadi 50 ml, tapi yang dititrasi 10 ml. Valensinya H2SO4 2. Terus kita menggunakan KOH sebagai titrannya. KOH-nya 0,2 molar dan volumenya kalau dirata-ratakan 20, 21, 19 dirata-ratain 20 ml. 0,2 dikali 20 ml. Nah, KOH valensinya 1. Jadi kita dapat molaritas asam sulfatnya. Molaritasnya itu jadi 0,2 kali 20 dibagi 2 kali 10. Jadi 0,2 molar ya. Nah, konsentrasi asam sulfat ini diperoleh dari pengenceran asam sulfat pekat. Anggap aja M0 ya, sebelum pengencerannya. Setelah pengenceran jadi M1 dan V1. M0 nya kita nggak tahu. Nah, tadi asam sulfat pekat yang diambilnya itu adalah 40 tetes. Kalau 1 ml 20 tetes, berarti kan 40 ml itu 2 ml ya. 40 tetes itu 2 ml. M1-nya itu yang tadi kita gunakan untuk titrasi. Tapi waktu kita mengencerkan sampai 50. Jadi yang dimasukin ke situ 50 ya, bukan yang 10. Yang 10 itu yang digunakan untuk titrasi. Jadi molaritas sebelum diencerkannya adalah 5 molar. Nah, kita ditanya persennya. Kita konversi aja pakai cara ini. Kan 5 molar, nah kita cari persentasenya. Massa jenisnya ada di soal, diberitahu massa jenisnya adalah 1,8 gram per mililiter. Persen dikali 10 dikali 1,8, nah MR-nya kebetulan 98. Jadi nanti kita dapat persentasenya. Persentasenya itu adalah, saya geser ya, 5 dikali 98 dibagi 18 molar. Nah, tinggal dihitung aja, 5 kali 98 bagi 18, 27,2%. Nah, itu yang ditanya. Hurufnya apa ya di sini? 27,2%, D jawabannya. Oke, lanjut. Ini ada sampel diuji dengan 4 indikator. Dengan indikator yang pertama warnanya katanya kuning, berarti pH-nya di atas 4 ya, di atas batas yang pertamanya. Ini nomor berapa ya? Anyway, nomor 8. Nah, yang pertama warnanya kuning, berarti dia kalau dibuat garis bilangan pH-nya di atas 4. Nah, kemudian diuji dengan metil merah, warnanya oranye, berarti pH-nya di antara 4,2 sampai 6,3. Saya ganti warna ya biar kelihatan. Nah, ini yang dengan indikator 2, batas pH-nya segitu. Dengan brontimol biru warnanya kuning, berarti di bawah 6,0. Anggap brontimol biru 6,0 angkanya di sini.
Yang terakhir dengan indikator phenolphthalein, dia tidak berwarna, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Lalu kita cari irisan daerah yang memenuhi semua syarat itu. Nah, ternyata yang memenuhi semua syaratnya ini kan. Jadi pH-nya itu antara 4,2 sampai 6,0. Pilihan jawabannya yang masuk di range itu 4,2 sampai 6,0, berarti yang C. Oke, nomor 9. Nomor 9 ada reaksi HNO3 dilarutkan dalam air menghasilkan 1 ion H+ dan 1 ion nitrat. Berarti kalau menghasilkan ion H+, larutan ini digolongkan asam. Nah, ini adalah konsep Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam kalau dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Berikutnya yang bertindak sebagai asam konjugasi. Nah, di sini kan ada dua pasangannya. Ada CH3COOH dengan CH3COO-, kemudian ada NH3 dan NH4+. Nah, CH3COOH saya tuliskan aja deh. Ini tadi belum ditulis di sini. Nomor 9 jawabannya apa tuh tadi? 9 jawabannya B. Nomor 10, ingat konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam itu adalah donor H+ atau donor proton. Basa itu adalah akseptor proton atau akseptor H+. Nah, kita lihat dulu nih, di sini kan ada dua pasangan nih yang berselisih 1 ion H+. Itu disebutnya pasangan asam basa konjugasi. Yang mungkin mendonorkan H+ disebutnya asam. Pasangannya adalah basa konjugasi. Terus pasangan yang kedua ini NH3 dengan NH4+. Yang H-nya lebih banyak kan NH4+, jadi dia asamnya. Itu nomor 10. Jadi nomor 10 jawabannya bertindak sebagai asam konjugasi adalah ion amonium. Kemudian spesies yang bersifat amfoter, berarti dia bisa mendonorkan dan menerima H+ atau proton. Nah, kalau H2O bisa nggak sih dia mendonorkan H+? Bisa. Kalau dia donorin H+, nanti dia akan menjadi OH-. Kalau dia menerima H+, nanti dia jadi ion H3O+, berarti H2O bersifat amfoter, bisa mendonorkan dan menerima atau menjadi akseptor proton. Kemudian ion hidrogen karbonat ini juga bisa melepaskan 1 H+, atau dia bertindak sebagai asam, tapi dia juga bisa bertindak sebagai basa, jadi dia menerima ion H+, berarti amfoter. Nah, kalau O2- dia nggak bisa melepaskan ion H+, karena nggak punya, tapi dia bisa jadi basa untuk ion OH-. Jadi yang amfoter itu yang ke-1 dan ke-2 saja. Nomor 12, HF pH-nya 3 dicampur sama HF pH-nya 4. Berarti kan konsentrasi ion H+-nya di sini 10⁻³ molar. HF yang satu lagi pH-nya 4. Berarti H+-nya 10⁻⁴. Nah, konsentrasi ion H+ total pada campuran asam, cara menghitungnya kan jumlah mol ion H+ dari asam pertama ditambah yang kedua dibagi volume total. Nah, mol ion H+ itu konsentrasi ion H+ dikali volume. Jadi 10⁻³ dikali ini volumenya masing-masing 100 ml. Jadi total konsentrasi ion H+-nya adalah 10 ditambah 0,1
tambah 0,01 per 200. Jadi 0,11 per 200. Nah 0,11 dibagi 200 itu kita langsung jadiin desimal aja ya. Ini 5,5 dikali 10 pangkat min 4. Berarti pH campurannya 4 dikurangi log 5,5. Ya, ini nomor 12. Apa ya jawabannya? 4 dikurangi OC hurufnya. Oke. 13. Nomor 13 ada 3 larutan konsentrasinya sama. Yang pH-nya paling rendah yang mana? Pasti larutan asam yang paling kuat dan valensinya paling banyak. Nah ini yang termasuk asam kan 1 dan 3 ya. Tapi yang ke satu asam kuat, yang kedua itu asam lemah. Jadi H2SO4 pasti pH-nya paling rendah. Disusul asam yang kedua. Asam yang keduanya itu fenol. Itu asam lemah. Nah yang paling tinggi pH-nya pasti basa, NH3. Walaupun dia basa lemah pasti pH-nya lebih tinggi dibandingin asam. Nah yang termasuk asam kuat oksi, asam kuat yang mengandung oksigen tuh HNO3 dan H2SO4. Ini asam-asam kuat dan mengandung oksigen. Nomor 15. pH asam asetat 0,1 molar adalah 3. Ya saya bahas dulu satu kalimat itu. 0,1 molar pH-nya 3. Buat apa sih? Buat ngitung dulu Ka-nya. Kalau pH-nya 3 berarti konsentrasi ion H plusnya 10 pangkat min 3 kan. Nah konsentrasi ion H plus pada asam lemah itu adalah akar Ka dikali M. Yuk balik lagi. 10 pangkat min 3 berarti sama dengan akar Ka dikali M-nya 0,1. Berarti kita dapat Ka-nya. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini baru kalimat pertama. Kita lanjut soalnya. Jika 10 tetes asam asetat 0,1 molar diencerkan sampai 250 ml, pH-nya jadi berapa? Nah, berikutnya ada prosedur pengenceran. Pada prosedur pengenceran, jumlah mol zat terlarut kan tetap. Yang mula-mula 0,1 molar tadi diambil 10 tetes. 10 tetes itu berarti 10 per 20 ml. Nah, volumenya dijadikan 250 ml. Jadi kita hitung dulu M2-nya. M2-nya berarti 0,05 dibagi 250. 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 25 kali 10 pangkat 2. Jadi 0,2 1/5 ya kali 10 pangkat min 4. Atau 2 kali 10 pangkat min 5. Nah tadi kan kita udah dapat Ka-nya. Sekarang kita hitung konsentrasi ion H+ setelah pengenceran. Nah nilai tetapan keseimbangan asam kan selalu tetap. Jadi nilai Ka-nya tetap sama kayak tadi. Setelah diakarkan ini jadi 10 pangkat min 5 akar 2. Berarti pH-nya menjadi 5 dikurangi log akar 2. Atau 5 dikurangi setengah log 2. Log 2 kan 0,3. Jadi 4,85. Nah 4,85 4, berapa tadi jawabannya? 4,85 jawabannya. Memang nggak ada jawabannya ya. Sekarang nomor 16. Ini indikator lagi nih. Ada larutan pH-nya 8.
berarti dia di atas trayek metil jingga jadi warnanya kuning, di atas trayeknya bromtimol biru berarti biru, tapi di bawah trayeknya phenolphthalein tidak berwarna. Jadi kuning, biru, tidak berwarna. Kuning, biru, tidak berwarna, 1 dan 2 aja yang betul. Untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa, hal-hal yang dapat diamatinya adalah rasa dan lain-lain. Mana yang betul? Basa adalah pahit, betul. Jadi 1 betul. Asam bersifat kaustik, salah. Asam itu sifatnya korosif. Basa membirukan lakmus, betul. pH asam pada suhu ruang kurang dari 7, betul. Berikutnya, 1 ml asam nitrat 63% diencerkan dengan penambahan 99 ml air. pH-nya setelah pengenceran berapa? Tadi 16 dan 17 sudah dijawab ya. Langsung 18. Nah, kalau diencerkan gini. Nah, tadinya 63%, jadi kita konversi dulu M1-nya menjadi persennya menjadi M1. Jadi 63 kali 10 kali rho-nya masih jadi 1,3 ya. 1,2. MR 63. Jadi 12 molar mula-mulanya. Nah, yang diambil itu adalah 1 ml diencerkan dengan penambahan 99 ml air, jadi total volume terakhirnya 100 ml. Nah, karena ini adalah asam kuat bervalensi 1, jadi cara ngitung konsentrasi ion H+ nya gini. Valensinya 1 gitu ya, jadi sama aja. 12 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita mau hitung pH-nya, berarti pH-nya adalah 2 dikurangi log 12. 2 dikurangi log 3 dikurangi 2 log 2 gitu ya. 2 dikurangi 0,5 sama 2 kali 0,3. 0,9. Jawabannya 0,9 A. Ini berikutnya ada titrasi lagi asam asetat dengan natrium hidroksida. Pada prosedur titrasi, asam sama basanya tepat bereaksi. Jadi kita bisa langsung pakai persamaan ini. Nah, volume yang keduanya kan ada 3 kali tuh, dirata-ratakan aja. CH3COH yang dititrasikannya 20 ml. Konsentrasinya nggak tahu. Valensi CH3COH 1. NaOH-nya 0,1 molar. Valensinya 1, volumenya dirata-rata tuh dari 3 percobaan, 16, 15 sama 14 dirata-ratain jadi 15 ya. Nah, M1-nya jadi 1,5 per 20 atau 0,075 molar. Berikutnya MOH diuji dengan beberapa indikator, katanya warnanya sama dengan NH3. Nah, kalau sama berarti pH-nya sama. Kalau pH-nya sama berarti konsentrasi ion OH- sama dari kedua basa ini. OH- pada MOH dan OH- pada NH3 sama. Karena dua-duanya basa lemah, jadi kita masing-masing bisa ngitung dengan persamaan konsentrasi ion OH-nya. Ini MOH-nya ditanya KB-nya ya, berarti pakai persamaan yang ada KB-nya. Kalau NH3 dikasih taunya alfanya, jadi pakai persamaan yang itu. MOH konsentrasinya 0,1 molar. Alfa NH3 1% konsentrasinya 0,4 molar. Jadi kita dapat KB-nya. Kuadratkan aja kedua sisi ya. Jadi 16 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1.
Jadi 16 dikali 10 pangkat min 5 atau 1,6 dikali 10 pangkat min 4 KB-nya. Jawabannya C. Yang termasuk senyawa hipotesis dan menghasilkan endapan jika terurai. Nah yang ini. Asam tiosulfat kalau terurai dia menjadi H2O, sulfur, dan sulfur dioksida. Ini kalau dia bertindak sebagai hasil reaksi, dia adalah senyawa hipotesis, dia terurai menjadi air, endapan sulfur, dan gas sulfur dioksida. Berikutnya, amonia dilarutkan dalam air. Tetapan kesetimbangannya berarti KB-nya 10 pangkat min 5. Ke dalam 500 ml air dilarutkan 48 ml amonia pada keadaan RTP. Jadi kita hitung dulu sekarang gas amonianya. Pada keadaan RTP kita bisa menghitung volume gas dengan cara ini. Dia tadi volumenya adalah 48 ml. 48 ml. Berarti kita dapat molnya itu 2 milimol.